Shalom, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Gabriel Supriyono. Hari ini saya ada di Taman Kota, tepatnya di Renon, Denpasar, Bali. Ini sebuah taman kota terbesar yang ada di Bali. Di dalamnya ada museum yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Bali. Ada juga restoran dengan menu-menu khas Bali dan menu yang lain. Ada juga fasilitas olahraga. Ada juga tempat-tempat di mana ada taman-tamannya, pohonnya sangat bagus, sangat luar biasa. Dan udara di sini sangat segar sekali. Dan luar biasanya di tempat ini kita melihat bahwa hampir semua orang yang ada di Bali itu pengen merindukan tempat seperti ini. Ini luar biasa. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya teringat kepada Tuhan Yesus ketika memanggil ke-12 muridnya. Maka murid-murid itu diajak ke bukit, diajak ke padang, dan Tuhan berbicara di situ. Hari ini motivasi kehidupan akan berbicara tentang kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita orang percaya. Nah, bagaimana caranya kita memiliki kuasa yang luar biasa itu? Yaitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Matius pasal 10 ayat yang pertama, Tuhan memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala kelemahan, segala penyakit, dan kuasa itu diberikan kepada murid-muridnya. Demikian juga semua orang yang tinggal di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, memperoleh kuasa yang luar biasa itu. Setelah Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4 mencatat bahwa pencurahan begitu luar biasa di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi mengalami lawatan kegerakan Tuhan yang luar biasa. Hari ini semua orang memiliki kuasa kalau ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk mengusir hal-hal yang tidak baik. Roh jahat yang menyebabkan perpecahan, roh jahat yang menyebabkan kekacauan, roh jahat yang menyebabkan sakit penyakit. Orang percaya diberi kuasa untuk menahan, bahkan untuk mengusir, bahkan untuk menghilangkan pengaruhnya dari semua orang. Hari ini kuasa Tuhan diberikan kepada kita cuma-cuma. Yang kedua, Tuhan memberikan kuasa untuk melenyapkan segala penyakit. Segala penyakit berarti semua penyakit apa saja Tuhan mampu menyelesaikan, Tuhan mampu menghilangkan, dan kuasanya itu diberikan kepada kita. Itu sebabnya tanda-tanda orang yang percaya, dia salah satunya adalah meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan memberi kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan. Kelemahan ini, saudara, jarang sekali dibicarakan. Jarang sekali, saudara kasih dalam nama Tuhan dibicarakan atau dikhotbahkan. Padahal kelemahan ini sangat berbahaya kalau didiamkan. Kalau hati ini lemah, kalau kita sedang lemah, maka kita ini tidak ada pengharapan. Kita ini tidak ada semangat. Kita ini malas, dan maunya saudara kasih dalam nama Tuhan, kita ini dicuri damai sejahteranya, kehilangan damai sejahtera, dan kita ini mengalami namanya putus asa, kecewa, dan sangat membahayakan diri sendiri. Karena apa? Orang yang lemah di sini bisa membahayakan dirinya sendiri, bisa menyakiti dirinya sendiri, bahkan bisa membahayakan orang lain, menyakiti orang lain. Di mana ada orang lemah, maka di situ ada orang-orang ini di sekitarnya tidak nyaman, ikut lemah, ikut kacau. Itu sebabnya Tuhan memberi kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan. Ketika ada orang benar, ketika ada orang percaya yang memiliki kuasa ini, maka di mana ada kuasa Tuhan bekerja, orang benar berada, pengurapan Tuhan luar biasa. Roh-roh jahat akan diusir, kelemahan akan dilenyapkan, sakit penyakit akan dilenyapkan, dan Tuhan berkarya.
Itu sebabnya Tuhan memberi kuasa supaya kita ini bersaksi. Itu sebabnya semua kita yang memiliki kuasa Tuhan ini, biarlah kita mau bersaksi. Firman Tuhan, jikalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan memiliki kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita diberi kuasa, kita harus bawa kabar baik ini, kita sampaikan kepada semua orang. Kuasa Allah berlimpah-limpah. Injil Markus mencatat bahwa tanda-tanda orang percaya akan berbahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa yang indah, akan mengusir roh-roh jahat, akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Kiranya damai sejahtera, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan berlimpah-limpah itu berlangsung atas kita, berlaku atas kita. Kita akan hidup di dalamnya dan kita akan mengalaminya. Demikianlah motivasi kehidupan. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Glory, glory, haleluya. Amin.